selalu saja khawatir bahwasanya ada suatu penyakit yang berbahaya yang belum terdeteksi oleh dokter maupun tenaga medis di dalam tubuh kita. Nah, jadi kita itu selalu menduga-duga kalau bahwasanya kita itu ada suatu penyakit berbahaya di dalam tubuh kita, tapi kita belum tahu penyakit itu penyakit apa. Nah, seperti itu seringnya. Halo, assalamualaikum, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung dimanapun teman-teman semua berada. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali, dan beberapa menit ke depan saya ingin kembali membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Dan perlu diingat juga teman-teman ya, saya berada di sini berbicara seperti ini bukanlah berarti bahwasanya saya itu lebih hebat daripada teman-teman semua, ataupun bahkan saya tidak lebih pintar daripada teman-teman. Akan tetapi dalam hal ini saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan penyakit ini duluan, sehingga saya bisa bercerita seperti ini, membagikan pengalaman seperti ini untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Mudah-mudahan dari sekian banyak pengalaman yang nantinya akan saya bagikan, akan ada sedikit satu atau dua yang nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas adalah tentang keraguan. Jadi biasanya kita penderita GERD itu banyak sekali keraguan yang muncul di dalam hati kita, termasuk keraguan tentang penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi di sini biasanya teman-teman itu bertanya-tanya ataupun resah, hatinya itu resah. Gejala yang dirasakan itu apakah benar-benar memang ini berasal dari GERD, anxiety, dan asam lambung, ataukah ada suatu penyakit berbahaya yang belum terdeteksi oleh dokter ataupun belum belum ketahuan penyakitnya itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan, saya sudah coba merangkum gejala-gejala yang muncul sebagai bahan referensi untuk teman-teman mematahkan keraguan ataupun kecemasan, kepanikan, kegelisahan yang ada di hati teman-teman. Nah, ini sebenarnya saya juga coba untuk mengingat-ingat kembali teman-teman ya. Mungkin ada yang tertinggal, tapi menurut saya ini saya coba untuk merangkum gejala-gejala. Di sini begitu banyak gejala-gejala yang ditimbulkan oleh GERD. Biasanya saya itu tidak pernah membahas gejala-gejala secara universal seperti ini. Yang biasa saya bahas itu adalah gejala-gejala garis besar, seperti nyeri dada ataupun headburn ataupun rasa kembung. Dan sebenarnya sensasi-sensasi kecil yang lain yang kita rasakan berat itu adalah bias dari kesensitivitasan otak kita. Sebenarnya itu terjadi itu normal, akan tetapi dibesar-besarkan oleh otak kita sehingga itu menjadi tambahan daftar sensasi yang ada dalam penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Namun tidak masalah akan hal itu. Di sini saya coba untuk merangkum semuanya. Jadi apa aja yang pernah saya rasakan, entah itu cuma ilusi, entah itu cuma sensasi, saya sudah tuangkan di sini. Dan ini pun mungkin juga ada yang terlupa. Saya coba mengingat-ingat kembali. Untuk gejala fisik di sini ada 27. Dan untuk gejala anxiety maupun psikosomatisnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini saya ambil garis-garis besarnya sih. Pada intinya kan bisa dijadikan patokan teman-teman dalam menjawab keraguan yang ada di dalam hati teman-teman. Baiklah teman-teman ya. Pada kesempatan pertama saya akan menjelaskan tentang sensasi fisik apa saja yang saya rasakan. Jadi sensasi fisik yang pertama saya rasakan teman-teman, silahkan disimak, jangan di skip teman-teman, karena ini banyak sekali. Takutnya nanti teman-teman itu lewat. Teman-teman ini pasti kan sukanya mencocok-cocokkan. Kira-kira Anda merasakan seperti saya yang merasakan enggak? Seperti itu. Jadi silakan disimak, jangan di skip. Nah, untuk yang pertama itu adalah keringat dingin. Biasanya keringat dingin ini wajib sekali untuk menderita GERD, anxiety, dan asam lambung. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua adalah jantung berdebar. Nah, jantung berdebar ini wajib juga, dan ini intensitasnya juga lumayan sering. Nah, untuk yang ketiga, kembung, begah, gampang masuk angin.
tidak nyaman ataupun panas di area perutnya. Untuk yang keempat, panas yang naik ke area dada. Nah, itu untuk yang keempat, panas yang naik ke area dada. Nah, untuk yang keenam adalah nyeri dada. Untuk yang ketujuh, sakit di ulu hati. Nah, untuk yang kedelapan biasanya ini menjadi keluhan masif bagi teman-teman yang menderita GERD, anxiety dan asam lambung, yaitu adalah kelingan. Kelingan ini yang begitu sangat meresahkan. Nah, untuk poin ke-9, sensasi mau roboh 1 detik. Nah, di sini saya tulis 1 detik karena ada biasanya tuh kita merasakan saat-saat dimana ada seperti apa ya? Kalau saya tuh mengibaratkan gempa lokal yang terjadi di dalam internal diri kita. Jadi kayak seolah-olah itu goyang 1 detik. Jadi kita itu seolah mau roboh, tapi itu terjadi sangat singkat sekali. Nah, coba dicocokkan lagi kira-kira teman-teman itu ada ndak yang merasakan hal seperti itu. Nah, untuk poin yang ke-10, nyeri punggung. Nah, nyeri punggung itu bisa di area sini, bisa di area sini, bisa di atas pinggang, di bawah punggung. Jadi saya apa menyebutnya di sini? Pokoknya intinya itu di area punggung itu bisa di atas, bisa di bawah. Nah, itu untuk poin ke-9. Dan untuk poin ke-11 adalah otot kaki tangan penglihatan nyeri. Otot kaki tangan nyeri. Jadi di sini otot kaki tangan itu terkadang terasa nyeri dan itu sebenarnya tidak terlalu dominan. Ada yang merasakan, ada juga yang tidak. Nah, itu untuk poin ke-10. Untuk poin ke-11 sendiri di sini adalah saya sering dulu merasakan mata saya itu panas. Jadi mata saya itu panas, tidak nyaman, pandangan saya itu seolah-olah tidak nyata, buram begitu teman-teman. Nah, untuk poin ke-11 itu tadi, mata panas, tidak nyaman, penglihatan pun seolah tidak nyata. Dan sekarang untuk poin ke-12, tegang di area leher belakang sampai pundak. Nah, jadi di sini nih teman-teman, ketegangan itu di sini nih terjadi di area sini nih, di belakang kepala, ke bawah leher, habis itu ke daerah pundak sini nih selalu saja tegang. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, kemudian untuk berikutnya yaitu adalah penurunan berat badan. Jadi ini juga yang sering ditanyakan, masalah penurunan berat badan yang selalu membuat teman-teman itu panik dan khawatir. Nah, di sini teman-teman harusnya sudah tidak khawatir karena itu memang gejala dari penyakit GERD, anxiety dan asam lambung, yaitu penurunan berat badan. Nah, untuk poin berikutnya yaitu poin ke-15, sensasi mengganjal di tenggorokan. Nah, jadi sensasi mengganjal di area tenggorokan ini teman-teman ya. Ini sebenarnya itu apa ya? Bukan cuma mengganjal, seringnya mengganjal. Nah, terkadang itu juga sensasinya sakit. Intinya mengganjal, sakit, dan memang terjadi iritasi ketika sakit itu. Di dalam tenggorokan ini gatal iya, mengganjal iya, sakit iya. Jadi semua itu pernah saya rasakan. Apalagi ketika saya harus berbicara itu apa ya? Ketika saya itu berbicara dengan semangat, lantang, itu seringnya itu di sini tuh tiba-tiba kayak rasa keselak, gatal, jadi menyebabkan saya tuh menjadi batuk-batuk. Nah, seringnya juga menjadi ciri khas menderita GERD, anxiety dan asam lambung itu setiap ngomong tuh selalu nah begitu. Nggak tahu kenapa, karena memang ada sensasi yang tidak nyaman di area tenggorokan, itu yang saya rasakan. Dan itu untuk poin keberapa tadi ya? Itu untuk poin ke 15 atau 14 ya. Saya tidak menulis nomor di sini. Oke lah, untuk poin berikutnya aja kita masuk, yaitu mual dan muntah. Nah, mual dan muntah ini teman-teman ya, ini juga sering sekali dirasakan ataupun adalah gejala yang wajib untuk menderita GERD, anxiety dan asam lambung. Nah, berikutnya yang ke-17, sinusitis. Sinusitis itu adalah hidung mampet. Jadi kita itu tidak flu, akan tetapi ketika kita terpapar oleh suhu yang terlalu dingin, debu, ataupun hal-hal yang lain itu bisa membuat hidung kita itu tiba-tiba mampet dan ingusnya itu berwarna bening sekali dan itu sangat mengganggu. Nah, kemudian untuk poin berikutnya teman-teman ya. Poin berikutnya di sini saya tulis nafas terasa sesak. Nah, ini juga merupakan gejala yang wajib dirasakan oleh penderita GERD, anxiety dan asam lambung. Akan tetapi nafas yang sesak ini biasanya timbul tidak menetap. Maksudnya itu timbul tenggelam, begitu ya. Untuk poin berikutnya itu adalah mudah lelah. Mudah lelah kita mungkin, kalau asumsi saya itu karena kita terlalu banyak diam. Jadi jantung kita itu tidak terbiasa dengan aktivitas yang kita lakukan. Jadi seolah-olah kita baru berjalan sedikit gitu aja sudah terasa lelah. Nah, seperti itu yang saya rasakan.
Ya terlepas dari semua itu, ya itulah memang sensasi gejala yang ditimbulkan oleh GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Kita masuk ke poin berikutnya, ya ini tadi masih hubungannya dengan tadi, yaitu ngos-ngosan. Jadi kita jalan sedikit aja udah terasa ngos-ngosan. Bahkan dari duduk berdiri aja kita sudah terasa ngos-ngosan. Nah, ini yang nomor berikutnya ini adalah irama jantung yang seperti terserimpet. Nah, keserimpet itu seperti apa ya? Seperti kesleo. Ada saat-saat dimana jantung kita itu terasa dedek. Nah, begitu teman-teman ya. Itu pernah saya rasakan dulu. Dan kemudian untuk poin berikutnya adalah diare. Diare ini juga lumayan sering saya rasakan dulu. Nah, kemudian poin berikutnya sakit luka di tenggorokan. Nah, ini sudah saya jelaskan di poin sensasi mengganjal di tenggorokan tadi teman-teman ya. Karena di sini banyak sekali teman-teman. Jadi saya menulis itu, nah ya mudah-mudahan ini bisa teman-teman pahami gejala-gejala yang saya sebutkan ini. Dan baiklah, untuk poin berikutnya, sering sendawa. Nah, sering sendawa itu merupakan gejala yang khas bagi penderita GERD, anxiety, dan asam lambung juga teman-teman. Kemudian poin berikutnya adalah badan lemas, dan yang terakhir batuk. Nah, jadi GERD dan asam lambung ini juga bisa menyebabkan batuk teman-teman. Ya mungkin karena efek dari uap asam lambung ataupun asam lambungnya sendiri yang naik ke kerongkongan, entah di situ terdapat juga apa saluran yang mengarah ke paru-paru, jadi itu bisa menyebabkan kita batuk teman-teman ya. Dan itu tadi untuk gejala fisik. Silakan teman-teman semua cermati. Silakan untuk teman-teman semua mencermati apakah dari sekian banyak yang saya tuliskan itu teman-teman juga merasakan memang ada gejala-gejala yang mungkin tidak dirasakan oleh teman-teman, yaitu adalah gejala yang sebenarnya itu terbias oleh kesensitivitasan otak kita. Jadi ada satu gejala yang mungkin saya merasakan tapi teman-teman tidak merasakan, tapi dalam garis besarnya atau seandainya bisa dipresentasikan, seandainya dari gejala-gejala yang saya jelaskan ini 80%-nya itu teman-teman merasakan, nah itu juga bisa mengarah ke penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Tapi tenang saja untuk teman-teman, masih ada lagi gejala-gejala pendukung yang akan saya sebutkan, yaitu gejala psikosomatis maupun anxiety. Nah, ini tidak kalah penting juga karena ketika hanya sensasi fisik saja yang kita jadikan acuan, mungkin itu akan tidak akan memupuk keyakinan teman-teman atau tidak akan menggoyahkan keraguan teman-teman seperti itu ya. Nah, di sini saya akan sebutkan lagi untuk gejala-gejala anxiety maupun psikosomatis. Nah, ini gejala yang paling khas sekali teman-teman. Yang pertama adalah takut mati. Nah, takut mati itu kita sebagai manusia itu sebenarnya sangat wajar sekali ketika kita merasa takut mati. Akan tetapi takut mati yang dirasakan oleh orang normal itu tidak berkepanjangan seperti kita teman-teman. Kalau teman-teman mengingat masa zaman-zaman dulu masih sehat, teman-teman pasti juga pernah merasakan takut mati. Tapi pada orang normal, takut mati itu biasanya terjadi tidak lebih dari 1 menit. Maksudnya ada momen-momen kondisi keadaan tertentu yang membuat kita itu tiba-tiba kepikiran takut mati pada saat pada orang normal ini. Akan tetapi itu tidak melebihi 1 menit, dan lalu orang itu bisa dengan sangat mudah mengalihkan perhatiannya ke hal-hal yang lain. Jadi rasa takut mati itu tidak menetap seperti apa yang dirasakan oleh orang dengan anxiety maupun psikosomatis. Jadi setiap saat, setiap detik, setiap waktu selalu aja takut mati. Nah, itu ya yang membedakan kita dengan orang normal. Jadi poin yang pertama ini, takut mati itu adalah menjadi gejala yang paling khas untuk menderita anxiety maupun psikosomatis ini. Nah, kemudian poin yang kedua adalah gelisah, panik, dan cemas. Nah, itu sering kali juga ataupun adalah gejala wajib untuk anxiety psikosomatis ini. Nah, kemudian poin berikutnya selalu pesimis akan kesembuhannya. Jadi biasanya kita berita anxiety maupun psikosomatis ini tidak yakin akan kesembuhan itu, kita tidak yakin. Jadi kita itu selalu bertanya-tanya kira-kira nanti saya bisa sembuh apa enggak, bisa sembuh apa enggak. Nah, seringnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk poin berikutnya adalah selalu saja khawatir. Nah, ini yang paling sering teman-teman rasakan ini biasanya. Selalu saja khawatir bahwasanya ada suatu penyakit yang berbahaya yang belum terdeteksi oleh dokter maupun tenaga medis di dalam tubuh kita. Nah, jadi kita itu selalu menduga-duga kalau bahwasanya kita itu ada suatu penyakit berbahaya di dalam tubuh kita, tapi kita belum tahu penyakit itu penyakit apa. Nah, seperti itu seringnya. Nah, kemudian untuk poin berikutnya adalah
susah berpikir positif. Jadi bawaannya itu selalu saja mau berpikir ke arah negatif, tidak percaya dengan hal-hal yang baik. Nah, seperti itu. Untuk poin berikutnya adalah tidak berani tidur. Ini pada sebagian orang terjadi, pada sebagian orang juga mungkin tidak terjadi. Yaitu tidak berani tidur. Kenapa? Karena takut tidak bangun lagi. Dan itu dulu terjadi sama saya, teman-teman. Itu terjadi sama saya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah takut ataupun canggung untuk bersosialisasi. Jadi seperti ada penghalang besar ketika kita itu mau bersosialisasi. Nah, yang saya rasakan seperti itu. Entah itu rasa takut, entah itu rasa canggung, intinya kita itu tidak mudah untuk bersosialisasi. Nah, kemudian poin berikutnya adalah ini bisa menjadi gejala yang sangat khas juga. Jadi silahkan dicermati teman-teman. Panik saat mendengar berita kematian. Nah, ini juga merupakan gejala yang khas biasanya dari anxiety dan psikosomatis. Jadi ketika mendengar berita kematian, dia itu panik, dia itu gelisah. Nah, melihat ambulan lewat di depan rumah, dan dia itu gelisah. Melihat iring-iringan orang mengantar jenazah, itu gelisah. Nah, itu mungkin sebagian, karena saya di sini mengingat-ingat juga, tapi inilah gejala yang khas yang terdapat pada anxiety dan psikosomatis. Apakah teman-teman ada yang merasakan gejala-gejala seperti ini? Jadi teman-teman itu bisa mencocokkan dengan gejala-gejala yang teman-teman rasakan. Nah, untuk mematahkan keraguan teman-teman ataupun untuk menghentikan pikiran teman-teman yang selalu menduga-duga bahwasanya teman-teman itu punya penyakit yang berbahaya di dalam tubuh teman-teman. Nah, terlebih lagi di sini teman-teman ya. Jika seandainya teman-teman sudah melakukan pemeriksaan, dalam hal ini sudah periksa ke spesialis jantung, hasilnya normal. Nah, sudah periksa ke spesialis paru, hasilnya normal. Sudah periksa ke spesialis THT, hasilnya normal. Sudah periksa ke spesialis saraf, hasilnya normal. Bisa dipastikan 99% atau bahkan 100% memang teman-teman itu menderita penyakit gut, anxiety, dan asam lambung. Nah, ini sudah saya lakukan teman-teman ya. Saya sudah keliling ke klinik ini. Spesialis jantung sudah saya lakukan dulu tes EKG. Untuk spesialis paru juga sudah saya lakukan. Di situ saya diambil sampel dahak, di ronsen, di THT juga sudah, di saraf juga sudah, dan semuanya hasilnya normal. Lantas untuk teman-teman apakah perlu melaksanakan tes ini atau periksa ke spesialis ini? Kalau menurut saya, saran saya untuk teman-teman itu perlu. Di sini gunanya untuk apa? Untuk mematahkan, untuk mengeliminasi ketakutan yang ada di dalam pikiran teman-teman. Jadi menurut saya ini sangat perlu. Ini sangat perlu untuk mengeliminasi. Bisa dicatat ya. Untuk mengeliminasi dan juga sedikit sebenarnya itu mengarah ke memastikan. Tapi poin yang saya garis bawahi di sini adalah untuk mengeliminasi ketakutan yang ada di dalam pikiran teman-teman, sehingga anxiety, psikosomatis teman-teman bisa lebih gampang untuk dikontrol. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terkhusus untuk abang saya yang ada di Bone, Abang Jusman Asidi, semoga lekas diberikan kesembuhan. Beliau yang masih berada di dalam keraguan, dan mungkin juga beliau mewakili sedikit banyak dari keresahan teman-teman semua yang sedang berjuang melawan penyakit gut, anxiety, dan asam lambung. Saran saya yang terakhir ini, periksa aja ke spesialis jantung, paru, THT, saraf. Tapi ketika dari pemeriksaan ini semuanya keluar hasil normal, bisa dipastikan 100% Anda itu terkena gut, anxiety, dan asam lambung. Dan mari sama-sama kita penderita gut, anxiety, dan asam lambung, baik yang sudah sembuh ataupun yang masih berjuang, saling memotivasi, karena disinilah tempat kita bersilaturahmi sesama penderita gut, anxiety, dan asam lambung. Bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwasanya video saya ini bermanfaat untuk teman-teman, tidak ada salahnya untuk teman-teman menekan tombol subscribe, karena kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya dalam menghadapi penyakit gut, anxiety, dan asam lambung ini. Mungkin sekian teman-teman ya, sudah terlalu panjang video yang saya buat ini, dan ini mungkin akan menjadi video terpanjang dalam channel saya ini. Dan baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.